menyesal. Semuanya semua Allah Tapi kan semua udah terlambat ya kayak. Nggak ada yang harus disesalin, yang ada yang harus introspeksi diri aja. Kita sama-sama saling introspeksi diri ya. Aku pun Tapi juga kabar begitu. Mawar, Oke. sedikit dong kabarnya Senin mau berangkat umroh. Seperti apa nih perjalanan umrohnya nanti di hari Senin persiapan dirimu? Iya, alhamdulillah Allah izinkan aku diamanahin untuk berangkat umroh ya sama salah satu travel. Kalau bisa dibilang sebenarnya nggak nyangka sekali Allah kasih rezeki yang sebenarnya yang aku selalu bilang sama teman-teman semuanya ya kan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika aku kehilangan Instagram, ketika aku kehilangan sosok yang mungkin berjasa atau yang bersejarah dalam kehidupan aku, ternyata Allah gantikan itu, Allah berikan itu kebahagiaan yang lebih-lebih lagi. Dan aku alhamdulillah nggak berangkat sendiri Kak, jadi sama mama aku berdua. Kalau kemarin kan aku sama anak aku ya, nah sekarang Allah kasih rezeki aku sama mama aku, alhamdulillah atas izin Allah. Seperti itu. Ditinggal. Sama Mbak, jadi ada sama Mbak sama tim aku juga. Aku udah sounding juga. Kan kemarin Uma udah sama Afnan, sekarang Uma sama nenek aja nggak apa-apa boleh. Jadi dia udah paham dan alhamdulillah dia ridho dan ikhlas ya pastinya. Itu sempat susah merujuk anak buat kayak Enggak, sama sekali enggak, karena ya mungkin dia udah perlahan kan aku juga sering bukan tinggal sih jatuhnya, aku selalu izin pamit untuk aku mau kerja ya, survive lah untuk dia juga. Aku selalu afirmasi positif untuk anak aku bahwasanya setiap apa yang aku lakukan di luar sana itu banyak hal yang semuanya itu terfokusnya untuk Afnan gitu. Jakarta sekarang Afnannya. Udah karena dia sekolahnya di Jakarta Kak. Betul. Ketika proses dibawa dari Medan ke Jakarta gimana sih Kak? Ada kesulitan nggak sekolah lagi di sini gitu? Oh, jadi kan kemarin itu memang dari Januari sebenarnya dia udah sekolah di Jakarta, sekolah dekat rumah. Jadi kemarin pas itu liburan, nah itu karena liburan jadinya ke Medan. Tapi after itu dia balik lagi pas udah masuk sekolah anak-anak tuh dia udah balik lagi sama mama aku sama Mbak juga. Ya alhamdulillah Allah kasih banyak nikmat ya, walaupun apa ya banyak sekali nikmat yang disyukurin dari hal kecil aja kayak sama Mbak aja itu aku bersyukur banget karena alhamdulillah anak aku aman. Dan Mbak juga ngajarin parenting karena aku selalu ngasih tahu sama Mbak ajarin ini ngaji. Jadi ketika dia mau kayak screen time gitu, ngaji dulu, hafalin ini dulu, hafalin surah ini dulu, baru boleh dia screen time kayak gitu sih Kak. Banyak ya co-parenting lah intinya gitu. Tapi kalian sendiri tuh ngerti nggak sih Kak mungkin apa sudah tahu belum maksudnya mama sama papanya tuh udah, tapi tetap waktu kalian parentingnya tetap jalan. Betul, jadi kan ya selalu aku bilang ya walaupun seperti ini tapi tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ibu dan ayahnya juga. Jadi dari ayahnya juga sering seminggu sekali itu dia ke Depok kan ke rumah ayahnya. Jadi Sabtu Minggu kalau dia lagi libur itu ke rumah ayahnya. After dari situ udah balik lagi karena sekolah sama aku dan aku yang harus memantaunya tumbuh kembangnya seperti itu. Kak ini menjadi contoh baik buat jadi contoh baik buat orang-orang yang maaf yang berpisah dengan dirimu dengan Bang Isanu tuh bisa klop walaupun berpisah tetap baik. Maksudnya waktu itu gimana Kak? Sebenarnya ada perantara ya, jadi aku juga tetap nggak komunikasi sama sekali sama beliau. Nah, melainkan sama mbaknya juga, alhamdulillah mbaknya juga tetap kondusif ya untuk memberikan kata-kata yang baik, afirmasi positif. Bahkan mereka selalu bertiga nih kalau misal lagi jalan-jalan tanpa ada aku. Jadi kayak mbak pun tetap aware lah untuk anak aku. Itu sih yang banyak kita syukurin dari insan sendiri juga ya kita baik-baik aja. Maksudnya karena nggak pernah komunikasi dan menjaga hal yang di luar itu, jadi ya udah alhamdulillah fair-fair aja. Kak, kemarin juga Insanu mengatakan bahwa dia dalam kondisi terpuruk, dia merasa semuanya hilang, dia merasa dia ini adalah introspeksi dia merasa menyesal dan sekarang dia kondisinya kabarnya jualan sayur yang fresh itu, jadi, Oh iya. jadi merasa dia nggak kehilangan semuanya, Allah uji dia. Mawar sendiri seperti apa nih Jadi menurut aku kan setiap manusia kan pasti diuji ya, diuji sama Allah. Karena mungkin takdir yang udah Allah berikan itu jadi introspeksi diri kan seperti yang dia bilang. Ya itulah salah satu bentuk ikhtiarnya dia mungkin ya, ikhtiarnya dia untuk survive ya, mungkin ya dia survive, aku juga survive. Apa tadi agak galau, apa gimana? Galau.
Ya maksudnya dia ngerasa introspeksi, dia menyesal. Menyesal. Semuanya semua Allah Tapi kan ambil. semua udah terlambat ya kayak. Nggak ada yang harus disesalin, yang ada yang harus introspeksi diri aja. Kita sama-sama saling introspeksi diri ya. Aku pun Tapi juga tahu kabar begitu. itu, Kak? Hah? Tahu kabar itu yang lagi jualan sayur itu? Oh, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi ini nggak sih kamu kan berefek tuh pada nampak anak itu sih, apakah lancar atau gimana? Enggak lancar. Tapi ya udah, it's okay. Dan dia mengakui juga memang sebegitu besarnya Mbak Mawa yang mau menerima, dia kadang-kadang yang memberi, kadang-kadang tidak dengan nafkah itu. Karena aku nggak pernah menuntut sih, tapi kan aku juga melihat ya seberapa effortnya dia untuk anaknya, at least untuk anaknya aja. Karena ya sudah hampir 3 bulan. Mengatasi Ya mana udah. Kak selama ini? Karena artinya kan harus sendiri. Tidak keras ya. Iya dong, karena kan emang harus berusaha survive. Ya alhamdulillah Allah kasih rezeki itu. Tanpa kita harus kayak menuntut untuk diberikan itu nggak usah sih kalau aku mah. Karena ya alhamdulillah Allah pasti kasih rezeki melalui anak kan. Karena setiap anak kan rezekinya itu ada aja alhamdulillah. Mbak Mawa sempat juga akhirnya kepolisian rilis sudah ada 2 nama yang tersangka. Oh gitu. Legal akses itu, Kak. Iya, ada kasus itu sudah 2 nama yang gimana kan Mawa menyikapi kasus ini akhirnya terungkap semuanya. Aku nggak tahu berita itu, cuman so far menurut aku kayak dari hal yang ranah kepolisian biar aja kepolisian yang mengatur semuanya. Cuman aku berharap banget cepet-cepet untuk segera dikasih kepastian dan keputusan karena tetap di highlight ya, yang benar tetaplah akan selalu di koridor yang benar, ya kan? Jadi yang benar tidak akan pernah takut. Orang yang benar tidak akan pernah takut. Jadi apapun yang mereka ancam-ancam, ancaman apapun itu tidak akan pernah membuat rasa takut itu muncul. Karena aku di sini membuka kebenaran. Jadi apapun spekulasi atau apapun itu terserah dari mereka. Yang ada aku hanya berikhtiar untuk semoga Allah memberikan keadilan untuk kita semuanya. Seperti itu. Ketika nanti polisi meminta keterangan lagi gimana nih Mbak? Boleh dong. Kenapa enggak? Semua kan harus dijalanin. Kalau emang seperti itu, ya kita harus melewatinya semuanya dengan lapang dada. Berarti nggak ada rasa ketakutan, Kak? Kan kemarin maksudnya takut kayak terseret gitu. Kan mau ada kayak apa namanya penetapan tersangka kayak gitu. Biar aja sih itu kalau aku ya lebih ke ranahnya kepolisian aja. Karena siapapun yang berspekulasi, berstatement itu kan nggak apa ya, semua itu ada keputusannya sama pihak kepolisian ya. Jadi biarin aja mereka mau berstatement apapun, tapi tetap yang memutuskan adalah pihak kepolisian. Mungkin seperti itu ya Kakak ya. Makasih banyak loh. Udah ya, aku cukup, aku mau berangkat lagi. Sorry banget kalau ada salah. Bye-bye. Kasih, Kak. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.